Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang norma dan asesmen psikologis. Kelompok kami terdiri dari Boy Herdian, Siti Nuriah, dan Mutiara Faratul. Konsep statistik. Yang dimaksud konsep statistik merupakan kumpulan data berupa bilangan atau non-bilangan yang disusun dalam satu tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan, di mana dalam pelaksanaannya harus menentukan data statistik, populasi, ampel, variabel, dan skala pengukuran. Norma perkembangan atau norma berdasarkan umur. Norma perkembangan terbagi menjadi mental age, basal age, nilai rata-rata pada kelompok usia tertentu, skala ordinal, criterion reference testing, dan expectancy tables. Beberapa jenis tes memiliki kelompok norma untuk kelompok usia tertentu, dan kebanyakan tes IQ termasuk ke dalam jenis ini. Yang kedua ada norma kelompok. Norma kelompok adalah norma-norma pengukuran dalam psikologi. Jenis ini digunakan untuk mengetahui posisi subjek dalam distribusi sampel normatif. Sampel normatif adalah skor subjek yang dibandingkan dengan skor kelompok. Apabila peneliti hendak menggambarkan posisi individu dengan cara membandingkan kemampuan dan kelompok, maka raw score atau nilai mentah harus dimasukkan ke dalam skala yang sama. Beberapa jenis norma kelompok yang sering digunakan yaitu yang pertama ada grade norm, yaitu norma-norma pengukuran dalam psikologi yang berdasarkan tingkat atau grade dibentuk dari perhitungan median atau modus dari skor yang dihasilkan sejumlah subjek pada setiap tingkat sampel representatif. Yang kedua ada age equivalent, yaitu item persoalan tes pada skala ini dikelompokkan berdasarkan tingkatan usia subjek tes. Yang ketiga ada persentil, yaitu skor persentil menunjukkan adanya posisi individu yang relatif dalam sampel dan dapat dianggap sebagai peringkat dalam suatu kelompok subjek yang anggotanya berjumlah 100 orang. Yang keempat ada standar skor norm, yaitu norma yang paling banyak digunakan dan merupakan jenis norma yang paling memuaskan. Pembentukannya berdasarkan proses yang diawali dengan pengukuran pada atribut psikologis tertentu dari sekelompok subjek sebagai sampel yang dapat mewakili satu populasi. Fungsi dan tujuan asesmen psikologis. Asesmen psikologis menurut Cohen dan Swerdig berpendapat asesmen psikologis berfungsi dalam proses mengumpulkan dan mengintegrasikan data-data psikologi, bertujuan untuk melakukan evaluasi psikologis yang akan dicapai melalui penggunaan berbagai alat atau sarana seperti tes, wawancara, studi kasus, pengamatan perilaku, dan prosedur pengukuran lain yang dirancang khusus. Menentukan cara asesmen. Ada 3 tujuan asesmen, yaitu yang pertama diagnostik, yaitu untuk menentukan jenis treatment yang tepat, misal untuk memberikan treatment yang tepat bagi anak dengan gangguan berhitung. Sebelum diperoleh hasil diagnosis, maka diperlukan proses asesmen yang tepat untuk penegakan diagnosis. Yang kedua ada deskripsi, yaitu untuk menggambarkan kepribadian seseorang secara lebih lengkap dan dibuat dalam bentuk profile atau mencakup motivasi, kebutuhan, kecenderungan perilaku, pola interaksi, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada prediksi, yaitu untuk memprediksi perilaku seseorang, misalnya asesor diminta oleh perusahaan untuk menyeleksi seseorang yang tepat bagi suatu posisi kerja tertentu. Dalam kasus tersebut, asesor akan melakukan asesmen dengan mengumpulkan dan menguji data deskriptif yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan prediksi dan seleksi. Analisa psikologis. Analisa psikologis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada observasi, pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti baik dalam situasi alami maupun situasi buatan. Yang kedua itu ada wawancara, untuk mendapatkan informasi di mana interviewer mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh interview. Yang ketiga itu ada analisa dokumen atau riwayat hidup. Data ini memiliki kelebihan, yaitu dapat lebih terhindar dari distorsi memori, jenis respon, motivasi, atau faktor situasional. Yang ketiga ada tes psikologi. Tes psikologi, metode tes dapat membantu memperoleh gambaran diri subjek. Selanjutnya, menarik kesimpulan. Mengelola data asesmen. Tahapan ini adalah tahapan menarik kesimpulan di mana seorang asesor mengintegrasikan data-data
yang telah diperoleh dalam proses asesmen. Semua data diberi skor, diolah, dan diinterpretasi sehingga mendapatkan gambaran dari subjek. Selanjutnya ada melaporkan hasil. Laporan hasil komunikasi data asesmen. Tahapan ini adalah di mana seorang asesor memindahkan hasil interpretasinya ke dalam bentuk laporan. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi suatu laporan asesmen, yaitu yang pertama, jelas. Laporan itu harus jelas. Ketidakjelasan laporan psikologis merupakan suatu masalah karena kesalahan interpretasi dapat menyebabkan kesalahan mengambil keputusan. Yang kedua, relevan. Dengan tujuan, laporan asesmen harus relevan dengan tujuan yang sudah diterapkan pada awal asesmen. Yang ketiga adalah berguna. Laporan diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang penting tentang subjek. Selanjutnya, isu terbaru terkait asesmen psikologi. Sistem pembelajaran jarak jauh melalui daring menjadi tantangan tersendiri selama pandemi COVID-19. Dosen memerlukan beragam inovasi dan strategi agar pembelajaran daring selama pandemi tetap dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Grading, evaluasi, dan asesmen merupakan metode yang berbeda. Grading merupakan proses memberikan nilai berdasarkan hasil ujian atau tugas yang ditempuh mahasiswa. Metode asesmen dinilai bisa diterapkan saat pembelajaran daring. Ini disebabkan banyak sekali tantangan yang ditemui pada proses pembelajaran di era pandemi. Jika dosen hanya mengandalkan daring dari ujian, proses ujian tentu tidak seketat pada saat luring. Aneka manipulasi tugas atau ujian pada pembelajaran daring bisa saja terjadi. Analoginya, mahasiswa tidak hanya dinilai dari ujian akhir saja, tetapi bagaimana ia bisa berproses selama mengikuti pelajaran. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari kami. Semoga bisa dipahami dan dimengerti.